sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang pagi hari ini bersukacita? Yuk kita memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mengangkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Nanti Bapak Filipus yang berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk semuanya tutup mata. Duduk yang tenang, duduk yang bagus, semuanya tutup mata, tidak ada yang boleh buka mata, semuanya tutup mata, tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Buat kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami, baik kami yang melayani maupun adik-adik yang di rumah, urapi dengan kuasa yang
datang daripada Tuhan, supaya pagi hari ini hati kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami dan pikiran kami bersukaria, bergembira untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Haleluya, 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 amin. Ayo puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik di sini ada Bapak Filipus, ada Mas David, ada Bu Filipus. Nah, masih ada lagi yang mau ikut memuji Tuhan dengan kita. Siapa ya? Ayo, siapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Yuk kita tunggu. Dihitung dulu sampai 3 kali. Nanti kita akan lihat siapa yang mau memuji Tuhan dengan kita. Yuk. 1, 2, 3. Kita mau memuji nama Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Mari kita tepuk tangan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serangan dan firangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serangan dan hirangkan dengan sukacita. Oh, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia serangan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar, besar. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan lurapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan lurapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian kami, bahkan penyembahan kami, boleh berkenan, bahkan boleh menyenangkan akan hati akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bersama-sama untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman
firman Allah. Kiranya Roh Kudus akan memakai, mengurapi hamba-Mu dengan kuasa yang datang daripada Tuhan, agar firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama, terus berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, diajak menyembah Tuhan, diajak loncat-loncat, diajak menari-nari, dan saatnya kita akan gunakan telinga kita akan gunakan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah mengapa Yesus naik ke surga. Sekali lagi, temanya adalah mengapa Yesus naik ke surga. Kita akan membaca ayat mas kita yang terdapat dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51, demikian firman Tuhan. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya-tanya, mengapa Yesus naik ke surga? Atau mungkin adik-adik bertanya sama orang tua, sama mama, sama papa, "Pak, mengapa toh Yesus kok mendadak naik ke surga?" Mungkin ketika anak-anak di sekolah, mungkin anak-anak tanya sama guru, entah ibu guru, entah bapak ibu guru, "Bapak guru atau ibu guru, mengapa Yesus naik ke surga?" Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita supaya apa yang adik-adik tanyakan dari entah kepada orang tua, entah kakak, entah adik, entah guru, tentang mengapa Yesus naik ke surga. Kita akan siapkan bersama-sama. Nah, adik-adik, dalam Alkitab menjelaskan tentang bagaimana Yesus atau apa tujuan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga memiliki tujuan, ya, mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama adalah dia pergi, dia naik ke surga, ia menyediakan tempat bagi adik-adik dan saya. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga adalah untuk meminta kepada Bapa supaya setiap anak-anak Tuhan, dari anak-anak kecil, dari anak-anak remaja, sampai orang tua, supaya di dalam hati mereka terdapat, di dalam hati mereka ada kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka masing-masing. Suatu ketika murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, "Guru, kemana engkau akan pergi?" Ada yang bertanya lagi, "Tuhan, kalau engkau pergi, bagaimana saya?" Padahal Yesus setiap hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati,
Di sana ada murid-muridnya. Ketika Yesus meredakan angin ribut ketika naik kapal, Yesus ada di sana. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya murid-murid Tuhan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan adik-adik, setelah Yesus mati, kemudian dikubur, maka murid-muridnya, mereka ada yang menangis, mereka ada yang sedih, mereka ada yang susah. Kenapa guruku, kenapa Tuhanku yang selalu bersama-sama dengan aku, sekarang tidak bersama-sama dengan aku? Nah, adik-adik, bagaimana kalau saat kita di rumah, saat kita di sekolah, misalkan di sekolah setiap hari bertemu dengan ibu guru, setiap hari bertemu dengan bapak guru, mereka menyambut di pintu gerbang dengan senyuman yang manis, bahkan mereka menyambut dengan sukacita. Tahu-tahu pak guru atau ibu guru pindah. Betapa sedihnya, betapa susahnya. Nah, seperti inilah murid-murid Tuhan ketika Yesus mati. Tetapi puji Tuhan bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Yesus bangkit, hampir semua murid mendengar bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus ternyata masih hidup. Kalau selama ini mungkin anggapan orang Yesus sudah mati, Yesus sudah dicuri oleh orang. Ternyata tidak, adik-adik. Ternyata Yesus masih hidup. Wah, ketika murid-murid mendengar bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus hidup, betapa sukacita mereka, betapa bahagia mereka. Bahkan sukacitanya melebihi ketika diberi sebuah hadiah. Sukacitanya melebihi, sukacitanya meluap-luap. Tidak lama kemudian, setelah 40 hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi, bahwa aku akan naik ke surga. Nah, apakah ketika Yesus berkata demikian, murid-muridnya sedih? Apakah ketika Yesus berkata demikian, murid-muridnya menangis? Bahkan ketika Yesus berkata, aku akan naik surga, ternyata murid-muridnya tidak nangis. Ternyata murid-muridnya tidak susah, walaupun harus berpisah dengan gurunya, tetapi murid-murid Tuhan begitu sukacitanya, begitu gembiranya. Tadi dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51. Kalau adik-adik nanti membaca di rumah ayat yang seterusnya, ternyata ketika Yesus naik ke surga, ternyata murid-muridnya tidak sedih. Ternyata murid-muridnya tidak susah. Ternyata murid-muridnya tidak menangis. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Aku akan berdoa kepada Bapa supaya Bapa mengaruniakan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada sebuah lagu dikatakan,
Kalau Yesus di hati, ya, kalau Yesus di hati, demikian, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, puji haleluya. Jadi ternyata kalau Roh Kudus itu dikirimkan, Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan seperti murid-murid Tuhan. Mereka pulang dari Betania, mereka pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita, bahkan mereka dengan hati yang penuh dengan gembira. Bahkan kegembiraan itu tidak hanya ditunjukkan ketika mereka bertemu dengan murid yang lain. Ternyata sukacitanya dari Roh Kudus itu membawa murid-muridnya, ya, membawa murid-muridnya. Mereka tidak pulang ke rumah. Mereka tidak bercerita dengan tetangga, tidak. Tetapi sukacita itu membuat justru mereka malah senang tinggal di dalam rumah Allah. Nah, inilah sebabnya kalau Yesus tidak naik ke surga, maka kita tidak bisa merasakan sukacita, tidak bisa merasakan bahagia, tidak merasakan damai. Mungkin adik-adik pagi hari ini, hati adik-adik mungkin susah, mungkin sedih. Kenapa kok sedih? Bukan karena ada penyakit corona, bukan. Bukan ada virus corona, bukan. Ada anak yang sedih, bahkan ada anak yang menangis. Dia kangen sama bapak ibu gurunya di sekolah. Dia sampai menangis. Dia pengen ketemu dengan teman-teman. Dia pengen bermain dengan teman-teman. Nah, mungkin pagi hari ini adik-adik seperti anak tadi yang menangis. Sebab itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu dalam hatiku. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu agar aku tidak takut, aku tidak susah, aku tidak sedih, tapi hatiku selalu bergembira, selalu bersukacita karena Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menghadap kepadamu, kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami akan membuka hati kami, membuka jiwa kami, membuka pikiran kami, supaya Roh Kudus itu senantiasa tinggal, bahkan diam di dalam kehidupan kami. Di sekolah kami rindu Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami di rumah, kami rindu Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami bermain, kami rindu Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, mulai pagi hari ini kami akan membuka hati kami supaya Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama penyusul kami yang baik. Haleluya. Amin.